Sejumlah penderita penyakit tidak menular seperti diabetes, kanker, dan jantung koroner. Kondisi ini bisa terjadi tak lepas dari kebiasaan makan praktis, tinggi kadar gula, garam, dan juga lemak. Fenomena ini kami rangkum bersama upaya mengatasinya dalam agenda Kasnet 5. Halo semuanya, kenalkan saya Alessia Rukmana. Hari ini kita akan membahas isu terkini terkait pencegahan penyakit tidak menular melalui gizi seimbang. Diabetes, hipertensi, dan juga penyakit jantung lainnya marak terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Jadi mari kita simak seperti apa pencegahannya secara bersama-sama. Ibu-ibu, belakangan ini saya dengar banyak tahu warga kita yang kena obesitas, diabetes, sama darah tinggi. Padahal usianya tuh masih muda-muda. Iya nih Bu, kayak saya nih kolesterolnya tinggi, padahal saya kira saya masih sehat gitu. Iya Ibu, kalau misalnya dari data posyandu kami itu ada 6 dari 10 ibu itu mengalami obesitas. Itu dikarenakan pola makannya kurang seimbang. Banyak juga ya, 6 dari 10. Iya. Selamat pagi Ibu Bupati dan Ibu sekalian. Jadi kami mengadakan pertemuan ini untuk membahas terkait peningkatan kasus PTM yang terjadi di daerah kita saat ini. Untuk ahli gizi, dipersilahkan untuk memaparkan materi. Baik, di sini saya akan memaparkan terkait PTM, penyakit tidak menular. Jadi sebelumnya sedikit saya memaparkan PTM merupakan singkatan dari penyakit tidak menular, yaitu penyakit yang tidak dapat ditular dari orang ke orang dan berkembang secara perlahan dalam jangka waktu yang panjang. PTM juga dikenal sebagai non-communicable disease atau NCD, yang mana berdasarkan data penelitian terdapat 70% PTM bisa dicegah dalam pola makan gizi seimbang. Ini tentang isi piringku, yang mana bisa dilihat setengah piring sayur dan buah, seperempat karbohidrat, seperempat protein, dan juga air putih. Ini sangat mengkhawatirkan. Saya sebagai wakil rakyat di sini mendukung program ini. Jadi apa saja yang dibutuhkan? Baik, jadi kami dari pihak Puskesmas ini mengusulkan program 6 bulan dengan target menurunkan angka obesitas sebanyak 80%, meningkatkan pengetahuan gizi sebanyak 80%, dan juga membentuk 50 kelompok kader gizi. Baik, saya setuju program ini. Saya akan alokasikan anggarannya, terutama untuk pelatihan kader, kampanye gizi, dan penyediaan bahan edukasi. Baik, untuk tim PKK sendiri siap memobilisasi ibu-ibu di tingkat kelurahan. Kami juga akan mengintegrasikan dengan program Desa Wisma. Pesan kita harus sederhana, seperti isi piring full, kemudian aktivitas fisik 30 menit sehari, hindari rokok dan alkohol, serta cek kesehatan rutin. Itu Ibu, tapi saran saya kita menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat ya. Jadi contohnya tuh kayak misalnya sayur dan buah itu obat alami, dan untuk makan gula, garam, lemak-lemakan itu secukupnya aja. Iya betul banget Bu, kalau perlu kita ini susun menu yang sesuai dengan pangan lokal yang ada di wilayah ini, agar masyarakat tidak terbebani juga, dan harganya kalau bisa yang terjangkau aja, biar mereka nggak ngerasa ih mahal banget program ini gitu. Jadi mari kita susun waktu pelaksanaannya. Di bulan pertama yaitu pelatihan untuk kader dan juga sosialisasi ke tokoh masyarakat. Lalu untuk bulan kedua sampai ketiga kita akan lakukan kampanye masif lewat arisan RT, posyandu, sama kita gunakan media sosial PKK. Untuk bulan keempat dan kelimanya bisa diisi dengan lomba masak menu gizi seimbang, senam setiap minggu, dan juga pemeriksaan gratis. Baik, saya akan ajukan kepada Perda tentang kantin sehat di sekolah-sekolah. Itu kita mulai dari anak-anak dulu. Baik, idenya bagus sekali, kita tepuk tangan untuk hal ini. Saya akan launching program ini bulan depan, jadi saya mohon untuk melakukan programnya sungguh-sungguh agar prevalensi PTM di wilayah ini menurun. Baik Ibu. Jadi ibu-ibu, di sini saya ada papan isi piringku.
sama contoh model makanan untuk sekali makan. Jadi di sini ada nasi, ada ikan-ikanannya juga, lauk-lauknya, dan juga ada sayurnya yang bisa kita tunjukkan ke masyarakat. Oh gitu ya Bu, saya nih seringnya makannya nasinya banyak, terus tuh sayurnya malah sedikit. Gimana kalau kita buat jadwal senam sama-sama di hari Jumat tiap pagi, gratis, nggak perlu bayar, pasti banyak tuh yang mau ikut. Ya boleh. Bagus. Nanti dari PKK bakal sediakan door prize buat yang rajin ikut senam. Ya kan? Iya, bagus. Nah Bu, ajakin ya teman-teman yang lain biar semua warga kita tuh sehat. Nah, oke. Alhamdulillah setelah 6 bulan program ini berjalan, prevalensi obesitas di wilayah kita menurun hingga 30% dan juga peserta senam rutin kita meningkat hingga 85%. Untuk pemeriksaan gula darah juga menunjukkan perbaikan pada 60% yang konsisten terapkan gizi seimbang. Nah, saya juga udah turun 8 kilo dalam 6 bulan terakhir. Tekanan darah udah normal, sama gula darahnya juga stabil. Terima kasih ya. Terima kasih kepada semua pihak yang terlibat. Program ini akan saya jadikan model untuk kecamatan-kecamatan lain. Mari kita jaga keberlangsungan program ini. Baik, DPRD akan terus mengawal dan mengawasi program ini karena kesehatan rakyat itu adalah investasi masa depan. Jadi mari kita bersama membangun gizi seimbang, PTM terkendali, masyarakat sehat dan sejahtera. Ayo, cegah penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular antara lain penyakit jantung, stroke, hipertensi, diabetes, kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup seperti stop merokok, lakukan aktivitas fisik secara rutin, hindari pola makan tidak sehat, kelola stres, cegah obesitas. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Lakukan deteksi dini PTM secara berkala. Ukur tekanan darah, ukur gula darah, dan jaga berat badan ideal. Jangan tunda. Ayo hidup sehat. Ubah perilaku untuk cegah PTM.